Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Jenny Oktavitriani dengan NIM 2442014032. Saya adalah mahasiswi semester 4 Prodi Bimbingan Konseling Islam. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori pembelajaran perilaku koneksionisme dalam memenuhi tugas dari Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MPSI selaku dosen mata kuliah Psikologi Pendidikan. Baik, langsung saja. Yang pertama itu ada definisi koneksionisme. Nah, teori koneksionisme atau koneksionisme ini yang dikembangkan oleh Edward Littordick adalah teori belajar behavioristik yang menyatakan bahwa belajar itu adalah proses pembentukan asosiasi atau koneksi antara stimulus atau rangsangan dan juga respon atau tanggapan melalui mekanisme trial and error, yaitu coba-coba. Jadi intinya seseorang itu belajar dari pengalaman. Kalau respon yang diberikan itu benar atau menghasilkan sesuatu yang menyenangkan, maka koneksi antara stimulus dan respon itu akan semakin kuat dan cenderung diulang lagi. Tapi sebaliknya, kalau responnya salah atau tidak memberikan hasil yang baik, maka koneksinya itu akan melemah dan biasanya tidak dipakai lagi. Makanya dalam teori ini itu proses belajar itu tuh sangat penting banget, latihan dan juga pengulangan sampai akhirnya terbentuk kebiasaan yang tepat. Yang selanjutnya ada konsep utama. Yang pertama itu di sini tuh ada 4 konsep. Yang pertama itu ada konsep trial and error. Jadi pembelajaran itu terjadi melalui proses mencoba berbagai respon. Jadi seseorang itu belajar dengan cara coba-coba dulu. Dari beberapa percobaan, nanti akan ketemu respon yang paling pas. Respon yang benar biasanya dipertahankan, sedangkan respon yang salah itu perlahan ditinggalkan. Yang kedua itu ada law of effect. Ini adalah hukum yang paling fundamental. Kalau suatu tindakan itu menghasilkan hal yang menyenangkan atau memuaskan, maka tindakan itu bakal diulang lagi. Tapi sebaliknya juga, kalau hasilnya enggak enak atau kurang memuaskan, orang itu cenderung enggak mau mengulanginya. Jadi, efek dari hasilnya itu ngaruh banget ke proses belajar. Yang ketiga itu ada law of exercise, yaitu semakin sering suatu hubungan S sampai R itu dilatih atau diulang, maka koneksi tersebut akan semakin kuat. Jadi intinya latihan itu sangat penting. Kalau sering diulang, kita jadi makin terbiasa dan makin mahir. Tapi kalau jarang dilatih atau jarang diulang, bisa jadi lupa atau koneksinya juga bisa melemah. Yang keempat itu ada law of readiness, yaitu pembelajaran akan lebih efektif jika individu berada dalam kondisi siap. Nah, jadi kalau seseorang itu sudah siap, baik secara fisik maupun mentalnya, proses belajar itu jadi lebih mudah masuk. Tapi kalau belum siap, biasanya belajar jadi kurang maksimal atau malas terasa dipaksa. Baik, selanjutnya ada ciri-ciri teori koneksionisme. Di sini tuh ada 3 ciri khasnya. Yang pertama itu ada fokus ke perilaku yang kelihatan. Jadi di teori ini tuh yang dilihat benar-benar dari tindakan yang nyata, bukan dari isi pikiran saja. Jadi misalnya kalau ada orang yang lagi belajar, yang diperhatiin itu gimana dia merespon, bertindak, atau berubah perilakunya. Soalnya menurut teori ini, belajar itu bisa dibuktikan lewat perubahan tingkah laku, bukan cuma sekedar ngerti di kepala tapi nggak kelihatan hasilnya. Yang kedua ada belajar dari pengalaman langsung. Orang belajar itu lebih efektif kalau ngalamin langsung atau ngalamin sendiri. Jadi bukan cuma dengerin penjelasan atau baca teori, tapi langsung praktik. Dari pengalaman itu, orang jadi lebih gampang ingat dan ngerti. Kadang juga dari pengalaman itu muncul pemahaman yang nggak didapat dari teori doang. Yang ketiga ada banyak coba-coba atau trial and error. Proses belajarnya itu emang lewat coba-coba, nggak langsung benar di awal, tapi dicoba terus-menerus sampai nemu cara yang paling pas.
Nah, kesalahan itu wajar banget di sini, malah jadi bagian penting dari awalnya belajar. Dari yang awalnya itu sering salah, lama-lama jadi ngerti, dan akhirnya bisa menemui respon yang benar dan lebih efektif. Jadi di sini orang itu belajar bukan dari teori dulu, tapi dari pengalaman langsung. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi teori koneksionisme ini menjelaskan kalau belajar itu sebenarnya proses menghubungkan antara stimulus dan juga respon yang terjadi secara bertahap. Seseorang biasanya belajar lewat pengalaman langsung dan proses coba-coba sampai pada akhirnya menemukan cara yang benar. Semakin sering dilakukan, hubungan antara stimulus dan respon itu akan semakin kuat dan jadi kebiasaan. Oleh karena itu, latihan dan pengulangan punya peran yang sangat penting dalam teori ini. Apalagi kalau didukung dengan hasil yang menyenangkan, maka perilaku tersebut cenderung akan diulangi lagi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.